Baik pemirsa, sebelum saya kembali berdialog, saya akan hadirkan dulu ini data untuk Anda pemirsa bahwa inilah faktanya di mana kasus corona di Indonesia pemirsa dari data yang saya sajikan untuk Anda saat ini. Nah ini kemudian angka saat ini sudah menembus hampir 1,9 juta kasus di mana tingkat kematian ini cukup tinggi ya. 52.000 kasus meskipun memang tingkat kesembuhan juga cukup tinggi. Iya, mungkin saya bertanya kepada Pak Trubus dulu. Pak Trubus, ini yang kan tadi yang ditanyakan atau mungkin yang dikatakan oleh Dr. Erlina. Mau apapun kebijakannya, kalaulah masyarakat tidak peduli untuk menjaga diri sendiri supaya tidak terpapar corona, ya agak susah juga. Jadi ibaratnya bolak-balik pemerintah, tinggi, PSBB diperketat, balik lagi dilonggarkan, tinggi lagi. Ini kan seakan-akan kita tidak menyasar ke esensi permasalahan ini. Bagaimana Pak Trubus? Iya, menurut saya memang ini harus ada keberanian di dalam menyadarkan masyarakat. Ya, kalau kesadaran masyarakat akan tumbuh manakala satu adalah di persoalan pengawasan. Kalau pengawasannya ketat, ya akan tumbuh masa kesadaran itu. Yang kedua adalah law enforcement, penegakan hukum yang tegas juga. Itu akan menyebabkan masyarakat sadar. Yang ketiganya edukasi yang dikatakan sama dokter tadi, itu secara terus-menerus. Artinya apa? Di sini perangkat dari mulai pusat sampai daerah harus secara bersama-sama turun ke bawah menyadarkan kepada masyarakat. Karena memang sumber masalah ini hanya ada pada perilaku. Kalau perilakunya tidak bisa diubah, maka semua yang kebijakan yang kita lakukan ini tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Adanya cuma terkendali sebentar, sesaat, tapi berikutnya nanti muncul lagi gitu. Karena memang COVID-nya sendiri kan bermutasi. Nah sementara masyarakatnya ada yang istilahnya udah bosen, lelah, ya kan. Kemudian juga di satu sisi masyarakat kita udah mau butuh kebutuhan sehari-hari, artinya harus mencari nafkah. Saya rasa sudah sulit sekali apapun yang harus dilakukan. Sekarang disuruh pakai masker aja, menegakkan prokes masyarakat sudah gak mau. Nah ini adalah lagi yang paling penting adalah keteladanan dari para pimpinan, ya dari pusat sampai daerah, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat ini loh, ya, bahwa bahaya COVID yang terjadi di Jawa Tengah kan seperti itu. Ada seorang lurah yang sebelum meninggal itu mengirimkan video yang sempat ditayangkan oleh Pak Gubernur itu. Itu banyak masyarakat yang awalnya tidak percaya jadi percaya itu loh. Nah sakitnya orang penderita COVID itu sampai menderitanya sampai meninggalnya itu dipublikasi itu. Secara bukan menakut-nakuti, bukan, tapi ketakutan itu akan menumbuhkan kesadaran karena masyarakat kalau nggak ditekan itu sulit. Budaya hukum tidak akan tercipta kalau masyarakat itu tidak diberikan satu istilahnya itu ya lesutan-lesutan ataupun pukulan-pukulan yang telak gitu, di mana kemudian kesadaran itu tumbuh. Ya itu masalahnya di situ, Mbak. Oke, dokter, kalau tadi dokter mengatakan ya apapun kebijakannya kalau masyarakatnya tidak peduli ya susah juga. Tapi dok, kalau untuk menarik rem darurat mengingat ketersediaan rumah sakit ini sudah menembus angka yang level mengkhawatirkan. Di atas 60% ini cukup luar biasa. Haruskah kemudian pemerintah mengambil rem darurat ini karena saya setuju itu ya, saya setuju. Saya ingat waktu dulu di awal-awal pemerintah melakukan rem darurat PSBB ketat, itu kami petugas kesehatan merasakan bahwa kunjungan pasien berkurang, kita lebih tidak terlalu hektik begitu ya, dan ini sehingga memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Tapi kalau pasiennya banyak, antri segala macam, itu pelayanan kita udah kadang-kadang amburadul juga gara-gara pasien banyak sekali. Jadi saya setuju kalau pengetatan ini dilakukan karena kita tahu ya, saya ulang lagi, varian baru sekarang sudah ditemukan di Indonesia, baik yang dari Inggris maupun Afrika Selatan dan juga dari India. Dan konsekuensi dari varian baru itu adalah satu, lebih mudah menular, ingat ya lebih mudah menular, jadi gampang sekali menular, kasus naik. Kedua, ada potensi keparahan penyakitnya lebih parah dari yang non-varian. Ketiga, menurunkan efektivitas kasus. Jadi kalau tiga hal ini terjadi, aduh, itu luar biasa katastrof nanti ya. Jadi memang masyarakat harus diingatkan ini bahwa protokol kesehatan harus ketat dijalankan dimanapun Anda berada. Satu, kedua, ayo vaksinasi, ayo motivasi dirimu, keluarga dan lingkungan sekitar untuk menjalani vaksinasi. Walaupun setelah divaksinasi masih ada yang terinfeksi, tapi biasanya lebih ringan gejalanya dan biasanya kesembuhannya juga lebih tinggi. Oke.
Pak Trubus, balik lagi ya, Ya. kalau kita mengambil atau menarik rem darurat, memperketat PSBB atau apapun lah istilahnya nanti, karena pasti akan berubah juga ya. Bagaimana Ya. dengan sektor ekonomi? Kembali lagi Pak Trubus, bahwa kalau diperketat yang teriak ini adalah pelaku usaha. Iya, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan secara matang, di mana pemerintah harus memberikan satu stimulus kepada para pelaku usaha agar di dalamnya itu kegiatan perekonomian berjalan. Di mana kemudian perekonomian yang digerakkan adalah sistemnya sistem online, artinya kita menggunakan IT kan, karena kalau sudah seperti ini memang sulitnya masyarakat kita ini kan ada yang sifatnya itu menggunakan literasi yang baik, artinya punya pemahaman yang baik, tapi juga masyarakat kita misalnya di kampung-kampung atau di pasar-pasar, mereka masih pasar tradisional, mereka mau nggak mau pembeliannya masih tatap muka kan, nggak mau menggunakan sistem online. Nah ini juga harus diberikan satu pembelajaran Mbak, karena persoalannya memang ini ekonomi harus jalan, karena dengan yang penting itu sebenarnya pembatasan. Kalau ekonomi para pelaku usaha mesti kondisinya akan terpuruk begitu kita menerapkan yang namanya PSBB ketat. Tetapi bagaimana juga keselamatan publik kan lebih diutamakan. Ya tentu dengan ada cara-cara di mana kemudian misalnya 1 bulan ditutup dulu atau kemudian nanti setelah itu dibuka lagi ya. Memang iramanya harus seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan menutup selamanya ya nggak bisa. Ataupun kita membuka terus selamanya memberikan keluasan masyarakat pelonggaran seperti sekarang ini. Semua tempat wisata dibuka, tempat mal-mal dibuka, tempat masyarakat di mana berkerumun seperti biasa. Nah, perkantoran juga buka seperti normal. Saya rasa sulit, Mbak. Nah, ini karena itu harus diperketat lagi, yaitu namanya juga pengendalian. Ya kita sekedar mengendalikan. Kalau memberantas betul kan sulit, karena memberantas pada posisi yaitu melalui vaksin maupun penanganan di tingkat medis gitu loh. Baik, terakhir dokter, sebenarnya mana, kalaulah kita sekarang harus memikirkan juga efek ekonomi, yang mana paling mungkin bisa dikontrol? Apakah mungkin dokter mengatakan bahwa kalau mau tarik rem darurat yang diatur adalah mal terlebih dahulu, atau perkantoran yang saat ini memang masih buka meskipun protokol kesehatan, ataukah pedagang kaki lima, atau transportasi, ini bagaimana dokter? Ya, saya bukan orang ekonomi ya, tetapi intinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kerumunan, apalagi longgar dengan protokol kesehatan, itu sama dengan menantang untuk terinfeksi. Jadi itu satu hal yang perlu diingat. Meskipun memakai masker? Pakai masker berkurang. Pakai masker, jadi kalau ada orang yang sakit, dia pakai masker, risiko penularan kepada orang lain Tapi turun. kalau ada kerumunan juga berbahaya? Berbahaya, karena orang tidak selamanya patuh dengan pakai masker, atau kalaupun pakai masker menyentuh-nyentuh barang. Ya bisa jadi ada droplet di situ dan lain-lain. Jadi saya ingin menyampaikan satu hal untuk prevention. Satu, kalau ada keluarga Anda yang terkonfirmasi positif, saya kira seluruh keluarga harus diperiksa. Jangan, enggak nanti takut ketahuan, itu malah salah. Jadi harus semuanya bersedia untuk diperiksa atau dilakukan tracing ya. Itu satu hal. Kedua, kalau memang ada gejala, jangan ditunggu berat. Kalau demam saja segeralah ke fasilitas kesehatan. Apalagi kalau sudah ada anosmia, tidak bisa mencium itu. Kalau 9 dari 10 orang yang anosmia itu positif COVID. Jadi saya ingin menyampaikan kalau sudah sudah berat itu kita kewalahan di rumah sakit. Baik. Ya, terima kasih Dokter Elina, terima kasih Pak Trubus. Mungkin sesaat lagi pemirsa ini pasti yang ada di benak masyarakat sekitar. Kalau pemerintah memperketat atau menarik rem darurat, pasti sektor yang diatur yang terdampak adalah ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong pemulihan ekonomi nasional. Nah ini bagaimana? Antara kesehatan dan juga pemulihan ekonomi nasional dengan angka kasus COVID yang cukup tinggi. Sesaat lagi.